Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal ihwal mengenai najis. Kita ketahui bahwa najis merupakan pengetahuan yang harus kita pahami, karena dalam syarat-syarat sholat maka salah satunya adalah suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Baik, yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah mengenai air. Karena dalam mensucikan najis, hal yang paling penting untuk kita gunakan adalah air. Baik, yang pertama, air itu ada air suci yang mensucikan, itu bisa dikatakan dengan air mutlak. Yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Di situ kita mengenal ada air mustakmal atau air yang sudah berganti nama, seperti air kopi, air teh, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah air najis, yaitu air yang terkena najis. Baik, untuk mensucikan najis maka kita harus menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Di sini bisa dikatakan dengan air mutlak. Kita ketahui bahwa air mutlak ini ada sekitar 7 macam. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sumur, ada air sumber, ada air sungai, ada air es. Nah, seperti itulah yang harus kita ketahui air untuk kita gunakan sebagai bersuci. Baik, di sini saya menggunakan beberapa media untuk menjelaskan tentang najis. Yang pertama di sini ada tisu, yang kedua ada campuran yang ini kita misalkan sebagai najis, yang ketiga adalah air suci dan mensucikan. Baik, di sini saya jelaskan dulu bahwa najis itu ada 2 macam dari segi bentuknya, yaitu najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat warna, bau, dan rasanya. Jadi misalnya kita lihat di sini, ini misalkan ini najis ya. Di sini ada warna, kalau kita bau masih ada baunya, dan juga kalau kita pegang ada rasanya, ataupun bisa kita rasakan dan lidah juga ada rasanya. Ini yang dimakan dengan najis ainiyah. Bagaimanakah dengan najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada warna, bau, dan rasa. Namanya adalah najis hukmiyah. Misal di sini terkena najis, anggap aja ini sebuah najis ya. Ini kita hilangkan seperti ini. Kita hilangkan sampai tidak ada warna, tidak ada bau dan rasa. Jika di sini biasanya masih ada baunya, bisa kita menggunakan, kita anggap ini adalah tisu basah. Jadi kita bersihkan seperti ini. Kita juga bisa menggunakan media lain seperti kain, sehingga ketika warna, bau, dan rasanya sudah hilang, maka ini sudah bisa dikatakan dengan najis hukmiyah. Baik, dari segi cara mensucikannya ada 3 macam, yaitu yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang, dan yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis berat. Najis mukhafafah atau najis ringan ada 2 macam. Yang pertama adalah air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu atau di bawah 2 tahun, dan yang kedua adalah najis hukmiyah yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu kita misalkan ini adalah terkena kencingnya bayi laki-laki, tapi biasanya kencingnya bayi laki-laki tidak seperti ini ya, jadi sekedar air saja. Jadi kita misalkan air ini adalah terkena air kencing bayi laki-laki yang masih 2 tahun, maka cara mensucikan najis seperti ini adalah cukup dengan cara dialiri air. Cukup dengan cara dialiri air seperti ini, maka sudah dikatakan najis. Begitu juga najis hukmiyah, ketika kita terkena najis seperti ini, kemudian kita hilangkan bau, warna, dan rasanya sampai benar-benar hilang, maka ini bisa dikatakan sebagai najis hukmiyah. Langkah kedua setelah seperti ini adalah kita basuh. Baik, yang kedua adalah najis mutawasitoh, ada najis sedang seperti darah, nanah, kotoran ayam, dan lain-lain sebagainya. Ini kita misalkan di sini, anggap saja ini permasalahan yang sering membingungkan adalah seperti ada kotoran ayam di tengah lantai seperti ini. Nah, seperti ini
ketika berada di tengah-tengah lantai, maka kita tidak bisa langsung dengan cara mengguyurnya. Tidak diperbolehkan karena ini akan berpotensi air atau najis semakin merata. Maka langkahnya adalah yang pertama, kita jadikan najis mutawasito ini menjadi najis hukmiyah. Najis ainiyahnya kita hilangkan dulu. Di dalam mutawasito ainiyahnya kita hilangkan dulu sampai bau, warna dan rasanya benar-benar hilang bagaimanapun caranya. Bisa pakai sabun, bisa pakai sikat, bisa pakai tisu basah. Nah, seperti ini sampai benar-benar hilang bau, warna dan rasanya. Jadi jika ada najis seperti ini, kita jadikan najis hukmiyah dulu. Bagaimana najis hukmiyah? Yaitu kita hilangkan warna, bau dan rasanya. Ketika sudah hilang bau, warna dan rasanya, maka najis ini akan menjadi najis mukhaffafah. Seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi, cara menghilangkan najis mukhaffafah adalah dengan cara menyiram atau membersihkan air. Ini kita tidak perlu sampai mengepel seluruh lantai, cukup di sini, bagian sini najis sudah warna, bau, rasa hilang, kemudian jadi hukmiyah, kita siram dengan air seperti ini. Baik, yang ketiga adalah najis mughaladzah, najis berat. Ini adalah najis dari babi atau anjing, baik terkena najisnya ketika basah, terkena kotorannya, terkena air liurnya, apapun, terkena dagingnya yang basah, maka itu dinamakan dengan najis mughaladzah. Anggap saja tangan saya setelah dijilat anjing. Najis mughaladzah ini tata caranya adalah pertama, kita hilangkan bau, warna dan rasanya sampai benar-benar hilang. Yang pertama adalah kita hilangkan bau, warna dan rasanya sampai benar-benar hilang. Setelah itu kita basuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Baik, untuk yang pertama sebelum dibasuh 7 kali, maka bau, warna dan rasa harus benar-benar hilang. Kita hilangkan najis ainiyahnya dulu. Kita hilangkan seperti ini. Kita hilangkan dengan sabun atau dengan apapun sampai benar-benar hilang bau, warna dan rasanya. Pakai air juga boleh ya, pakai air juga boleh, pokoknya yang penting bau, warna dan rasanya hilang. Bagaimana langkah selanjutnya? Ketika bau, warna dan rasa sudah hilang, maka kita basuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Debunya nomor berapa terserah, anggap saja saya nomor 4. Ini nomor 1 basuhan pertama, ini basuhan kedua, bisa sambil digosok-gosok ya, jadi sambil digosok-gosok 3, 4. Kemudian di basuhan kelima saya menggunakan debu 5, kemudian 5, 6, 7. Ini adalah cara membersihkan najis mughaladzah. Baik, demikian penjelasan saya mengenai najis dengan media yang sudah saya siapkan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.